Wahyu 14 ayat 2 dan 3. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desok air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Setelah penglihatan tentang penyertaan dan perlindungan Allah kepada umat-Nya yang terus-menerus sempurna dan bersifat kekal, Yohanes mendengar suara nyanyian seluruh penghuni sorga yang luar biasa megah dan dahsyat. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Maksudnya, pertama, nyanyian tersebut bisa jadi bukan baru diciptakan, bahkan mungkin telah ada berabad-abad yang lalu, tetapi dinyanyikan dengan hati dan sikap yang telah diperbarui, karena telah dilahirkan baru dan terus-menerus diperbarui oleh Roh Kudus melalui iman kepada Yesus Kristus. Kedua, nyanyian baru juga bisa berarti rangkaian kata-kata yang merupakan ungkapan-ungkapan yang keluar dari hati yang bersyukur. Jadi tidak ada hubungannya dengan suara yang merdu dan kemampuan menyanyi. Ketiga, nyanyian yang merupakan ekspresi dari pengalaman-pengalaman pribadi dengan Allah yang setiap saat telah menyertai, memberkati, dan melindungi dari segala yang jahat, serta menegur dan memurnikan hati kita. Keempat, nyanyian tersebut hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang telah ditebus, sebab hanya orang yang telah ditebus yang memiliki pengalaman pribadi dengan Allah. Hari ini, nyanyian apa yang keluar dari mulut kita? Tanpa iman kepada Yesus Kristus, walaupun suara kita merdu dan kita dapat menyanyikan beribu nyanyian rohani dari yang sudah lama sampai yang baru saja diciptakan, dengan baik dan benar, nyanyian kita hanyalah nyanyian lama yang tidak bermakna kekal. Apalagi jika yang keluar dari mulut kita adalah keluh kesah, sungut-sungutan, ungkapan kemarahan, ungkapan keputusasaan, dan lain-lain. Sebaliknya, walau suara dan kemampuan menyanyi kita jauh dari ideal, jika yang kita nyanyikan merupakan ungkapan dari hati yang bersyukur atas pribadi Tuhan dan segala yang telah Dia lakukan bagi kita, maka nyanyian kita bernilai kekal. Tentu saja selama masih hidup di dunia, kita tetap harus mempertimbangkan telinga orang lain. Jangan sampai ketulusan hati kita memuji Tuhan justru membuat orang lain terganggu. Menerima kekurangan orang lain dan menjaga diri agar tidak mengganggu orang lain merupakan proses pemurnian karakter yang sangat penting. Karena itu, jika kita rindu untuk menyanyikan nyanyian baru bersama semua penghuni sorga, mari kita senantiasa memberi diri untuk dimurnikan oleh Roh Kudus. Maka nyanyian yang keluar dari mulut kita pasti berkenan kepada Allah, mendatangkan sukacita dan memberkati sesama. Amin.